Mbak Dea, Iya. memang kalau saya amati memang, di tubuhnya Mbak Dea itu sebenarnya sudah ada ilmu turunan sejak dulu, Mmm. sejak kecil. Kemudian karena ada beban pikiran, depresi, menutup diri. Nah, pada waktu sedih yang berkepanjangan lebih dari 3 hari, sedih lebih dari 3 hari, itu biasanya sudah mulai jin itu masuk tanpa disadari. Oh. Insya Allah seperti itu. Ini udah jadi tren sekarang. Udah puas semuanya. Boleh tepuk tangan Ibu, Bapak. Udah jadi tren kok pengajian semua ibu-ibu gitu-gitu kan. Kalau enggak ngantuk. Kok nggak ngantuk? Insya Allah nggak ngantuk ya Bu ya. Dan kita akan mulai memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di studio. Sudah siap Ustaz? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak boleh maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk program Siraman Kolbu bisa silaturahmi di sini dengan A. Irfan, dengan Ustadz Danu. Ya. Di sini saya mau sharing sedikit. Sharing? Siapa namanya sharing? Nama saya Dea, saya dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, Dea. Silakan, ada yang mau disampaikan? Iya, ini yang saya rasakan sampai hari ini adalah saya gatal-gatal di sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awalnya sejak 8 tahun yang lalu, A. Irfan. Jadi sudah hampir 8 tahun gatalnya itu sekujur tubuh? Sekujur Atau tubuh. proses awalnya mana dulu? Enggak, sekujur tubuh. Parahnya dulu di awal-awal tahun 2011 itu bentolnya nggak bisa ditahan. Kalau udah gatal itu langsung bentol seperti biduran kalau orang Jawa bilang. Betul. Kayak gata gitu, kayak biduran gitu. Dan itu rata seluruh tubuh. Itu sudah secara medis nggak ada alergi apapun. Sampai saya pernah puasa mutih cuman makan nasi putih sama air putih untuk deteksi alergi apa, makanan atau apa. Ternyata tetap aja gatal. Terus Dari cuaca gitu mungkin dingin? iya, Nggak sempat ngaruh juga? nggak ngaruh juga. Lab juga nggak deteksi apapun, tapi Itu sampai sekarang. sepanjang waktu atau kadang-kadang saja munculnya? Dulu sepanjang waktu, sekarang kadang-kadang aja. Sekarang sedang gatal atau tidak? Tidak. Tadi saat mau kesini sempat gatal-gatal dan sekarang di sebelah kiri panggul sakit sekali. Sakit bukan gatal? Enggak. Biasanya sakit juga? Dulu sempat 2 kali nggak bisa jalan. Oh iya. Sakit di daerah perut, panggul dan paha. Itu sampai nggak bisa bangun Ustadz. Saking sakitnya. Sakit sekali, sholat pun nggak bisa. Hmm. Dibawa ke dokter. Gak bisa berdiri sholatnya maksudnya, tapi tetap sholat dong. Iya, duduk tidur Iya, dalam betul. keadaan tidur. Iya, ke dokter cuman dibilang GERD, lambung pencernaan. Tapi udah berobat, minum segala obat, tapi tetap seperti itu. Sekarang pun kadang-kadang seperti itu. Sejak awal menstruasi nggak pernah sakit, tapi semenjak itu sekarang sakit sekali kalau mau menjelang menstruasi. Jadi 8 tahun ini baru sakit terus setiap Iya, mau datang betul. bulan. Dulu saya sempat alami seperti depresi ya Ustadz, sempat menutup diri dan sempat 2 minggu nggak tidur sama sekali. Kenapa? Dan berat badan turun hampir 15 kilo. Depresi kenapa saat itu? Saat itu mengalami guncangan, ada masalah. Putus cinta, ditinggal Ditolak nikah. cinta. Betul ya? Betul. Saya Punya nggak bisa suami? cerita di Nggak sini bisa nanti cerita. takut menjadi Punya suami aib. belum? Udah. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Sekarang. Ada suaminya? Ada. Silakan Mas maju ke depan. Ada mic-nya. Sini. Ya. Sudah berapa lama Mbak Dea ya? Iya. Mbak Dea sudah berapa lama menikah? Alhamdulillah sudah 2 tahun 2 Irfan. tahun, namanya sudah ada keturunan kah? Belum. Belum, alhamdulillah nanti didoakan juga ya. Iya. Jadi seputar itu sakitnya Ya. dan sering kembung Ustadz. Pernah sempat perutnya membesar seperti hamil 3 bulan. Itu kapan? Itu sudah 2 kali. Awal menikah sama sejak 2 bulan yang lalu sempat seperti itu. Kembung.
Kembung. Dokter bilang itu pencernaan juga kembung. Padahal sudah GR janjian hamil nih gitu ya. Iya, sudah sugesti. Aduh senang alhamdulillah. Iya, iya, iya. Sempat mual juga. Mual sering, sangat sering. Dan sempat sakit di dada sebelah kiri, ditusuk-tusuk. Prasangkanya seperti kayak serangan jantung. Tapi Saking nggak ada sakitnya kayak apa-apa. diremes gitu? Sakit sekali. Ah. Sama daerah punggung belakang itu sakitnya minta ampun. Oke, saya tertarik dengan yang nggak bisa tidur selama 2 minggu itu, Iya. depresi. Depresi karena apanya nggak mau disebutkan. Mohon maaf. Ada hubungan dengan seseorang. Berarti nanti yang depresi nggak bisa kita bahas berarti. Ya. Iya. Dulu saya sempat mengalami kegagalan pernikahan pertama. Oh ini yang tepat. kedua. Tebakan saya tepat dong tadi. Maaf. Jangan kenceng-kenceng tapi biar saya denger aja. Ya udah pakai mic juga, udah keburu kedengeran. Suami tahu masalah tentang Tahu, depresi itu. Tahu, semuanya tahu. Mhm. Iya, jadi dan semenjak itu jadi sensitif Ustadz Sensitif. tentang keberadaan makhluk gaib. Karena dulu sering menyendiri, hanya di dalam kamar nggak mau keluar, nggak tidur dan nggak makan, Ya seperti Allah. tengkorak, seperti zombie. Saking stresnya. Saking Karena stresnya. keikhlasan saat itu belum ada mungkin ya. Iya, mungkin. Ya Allah. Sebentar, sensitif terhadap makhluk gaib itu jadi bisa melihat atau jadi bisa merasakan? Melihat jarang, tapi merasakan iya. Jarang berarti pernah. Pernah, Sering atau tidak? jarang. Oh jarang aja. Aman. Aman. Agak deg-degan. Oke. Aman. Masnya, Mbak Dea suka cerita tentang kondisi gatal dan itu suka cerita ke suami? Suka Mhm. suka cerita, tapi yang terasa itu emosinya itu labil. Suka meletup-letup. Suka emosi. Padahal dulunya nggak seperti ini, dulunya ceria, Tuh, lucu. Masnya apes ke bagian yang meletup-letupnya. Ih, coba kau kenalnya dulu Mas, lagi ceria Mas. Jangan apes, jangan apes dah. Ini mah hidayah namanya. Oh hidayah justru ya? Iya. Dapat pahala jadinya ya? Silakan Ustaz. Iya. Apa namanya? Mbak Dea. Memang kalau saya amati memang di tubuhnya Mbak Dea itu sebenarnya sudah ada ilmu turunan sejak dulu. Sejak kecil. Kemudian karena ada beban pikiran, depresi, menutup diri. Nah pada waktu sedih yang berkepanjangan lebih dari 3 hari, sedih lebih dari 3 hari, itu biasanya sudah mulai jin itu masuk tanpa disadari. Oh, Insya Allah seperti itu. dengan kasus apapun, tapi kalau sedih berkepanjangan gitu. Iya, Ustaz? lebih dari 3 hari. Selama ini saya mengamati seperti itu. Kalau orang itu sedihnya lebih dari 3 hari, itu enggak kayak kesannya tidak ada Allah bagi dia. Jadi dia itu namanya ditinggal siapa namanya kasusnya Mbak Dia kayaknya tinggal Ya. itunya gitu ya. Itu kayak di dalam hati itu kayak aku kalau nggak sama dia kayaknya nggak bisa hidup, umpamanya seperti itu. Nah itu nggak boleh seperti itu tuh nggak boleh dari sisi Islam nggak boleh. Ya. Karena apa? Umpamanya pada waktu itu dia sholat, dia udah tertib sholatnya, rajin. Tapi pada waktu ini ditinggal si itu kok dia merasa aku kalau nggak dengan dia nggak bisa hidup. Ini dosa sudah, itu sudah masuk dosa. Loh kenapa dosa? Hanya berpikir gitu. Kan kesannya tidak ada Allah pada diri kita. Jadi kesannya hanya dia yang bisa menghidupkan kita. Nah itu dosa. Itu yang istilahnya kita tidak percaya sama Allah Ta'ala. Makanya terus jin itu masuk sebanyak-banyaknya. Ya. Khususnya di daerah kepala, mata, telinga, otak kecil, Sering semua sakit dikuasai. kepalanya Ustadz. Kepala sering sakit. Sama sejak pertama saya ngelihat acara ini, program ini, mata sering panas, berair tapi sebelah kanan aja. Ini udah mulai Udah mulai berair. berair dan seperti nangis, netes terus. Oh netes terus. Tapi Tapi sebelah saya nggak kanan lihat saja. airnya sih. Pakai kacamata. Oh pakai kaca. Oh iya. Udah. Emang Mas Irfan lihat? Lihatlah orang deket. Emang Tapi keluar nggak air? sebelum netes, Belum baru netes, berkaca-kaca. tapi Oh, panas. baru Di balik berkaca. kacamata ada kaca-kaca. Makanya saya mau sharing sama Ustadz. Saya ini kan
berniat ingin istiqomah, berhijrah untuk lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngerasa dulu pernah dibawa berobat dengan air doa. Iya betul, pernah dibawa untuk mandi bunga juga. Mandi bunga tengah malam. Sudah menikah saat itu? Belum. Karena pada Itu saat siang hari apa malam hari mandinya? selalunya malam Sendiri sama berdua? sama orang tua, sama ibu pada saat itu didampingi. Dimandiin gitu? Iya, Bertiga sama sama tukang mandi ahli itu. spiritual. Sama Ahli mandi, jangan ahli spiritual. saat itu ahli disebutnya memandikan ahli. wanita. Iya. Untung, untung dimandikan saja ya, nggak dikafani. Astagfirullahaladzim, jangan. Ya kan mandi bisa sendiri.